Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia mengenai masa pemerintahan B.J. Habibie. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Rehan Pahani. Nama saya Firman Firdaus. Perkenalkan, nama saya Dewi Sulistiawati. Nama saya Putri Fitriani. Selamat menyaksikan. Proses pengalihan kepala pemerintahan dari Soeharto ke B.J. Habibie berawal dari dampak krisis ekonomi di tahun 1990 yang melanda kawasan Asia dan berdampak sangat luas bagi perekonomian di Indonesia. Nilai tukar rupiah yang merosot tajam pada bulan Juli 1997 membuat rupiah semakin terpuruk. Sebagai dampaknya, hampir semua perusahaan modern di Indonesia bangkrut yang diikuti PHK pekerja-pekerjanya sehingga angka pengangguran menjadi meningkat. Pada bulan Oktober 1997, pemerintahan meminta bantuan IMF untuk memperkuat sektor finansial, pengetatan kebijakan fiskal, dan penyesuaian struktural perbankan. Beberapa kebijakan seperti kebijakan fiskal dan kebijakan likuidasi, di mana kebijakan fiskal bertujuan untuk mempertahankan nilai tukar, sedangkan kebijakan likuidasi bertujuan untuk membantu bank-bank yang bermasalah. Namun, pada kenyataannya, kebijakan-kebijakan ini dilakukan tanpa hasil yang berarti, di mana harga-harga bahan kebutuhan pokok tetap mengalami peningkatan. Karena itulah, masyarakat menilai pemerintahan tidak berhasil dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dibuat. Rasa ketidakpercayaan ini berakibat pada aksi demo mahasiswa melakukan penolakan terhadap pidato bertanggungjawaban Presiden Soekarno di depan sidang DPR dan MPR tahun 1998, di mana Presiden sama sekali tidak memperhatikan rasa tanggung jawab atas musibah yang menimpa tanah air. Kemudian, mahasiswa melontarkan isu atau tuntutan mengenai pembubaran kabinet pembangunan yang dinilai mengangkat menterinya tidak profesional dan penuh dengan muatan politik yang berbau nepotisme dan koncoisme, seperti penunjukan Putri Pak Harto, Nyai Siti Hadianto Rukmana sebagai Menteri Sosial. Kehadiran Bob Hasan dalam kabinet menunjukkan ketidakprofesionalan kabinet dan menunjukkan Wiranto Aris Munanjar sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sangat mengecewakan mahasiswa serta beberapa nama menterinya yang dinilai dekat dengan Tutut. Puncak dari tuntutan mahasiswa agar Presiden Soeharto turun dari jabatan terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di kampus Trisakti yang dikenal dengan insiden Trisakti. Mahasiswa berusaha secara damai keluar kampus menuju gedung DPR atau MPR untuk menyampaikan aspirasinya. Niat itu ditolak aparat keamanan dan memaksa mereka kembali ke kampus. Tiba-tiba situasi berubah menjadi kekacauan dan aparat melepaskan tembakan. Akibatnya 4 mahasiswa Trisakti tewas tertembak peluru tajam aparat keamanan. Keesokan harinya, 13 Mei 1998, mahasiswa di kampus-kampus menggelar aksi keprihatinan. Pada hari yang sama, siang harinya terjadi kerusuhan massal berupa aksi pengerusakan dan pembakaran fasilitas umum dengan disertai aksi penjarahan, perampokan, dan pelecehan seksual terhadap wanita etnis tertentu di Jakarta dan sekitarnya. Aksi ini berlangsung sampai tanggal 15 Mei 1998 yang memakan korban meninggal sampai 1.218 orang. Pada tanggal 18 sampai 22 Mei 1998, ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR atau MPR dengan tuntutan mengadakan sidang istimewa dengan agenda mengganti Soeharto. Upaya Presiden Soeharto untuk meredam tuntutan mahasiswa dan masyarakat adalah
Hasil reshuffle Kabinet Pembangunan 7 dengan penolakan itu membuat posisi presiden terpojok secara politik di samping sebelumnya ada desakan Ketua DPR Harmoko agar Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Situasi ini membuat Soeharto memutuskan untuk berhenti karena desakan masyarakat untuk menuntut beliau mundur sangatlah besar dan secara politik dukungan sudah tidak ada. Pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Soeharto menyatakan dirinya berhenti di jabatan Presiden RI. Lewat pidatonya di hadapan wartawan dalam dan luar negeri, usai Presiden Soeharto mengucapkan pidatonya, Wakil Presiden B.J. Habibie langsung diangkat sumpahnya menjadi Presiden RI ketiga di hadapan pimpinan Mahkamah Agung yang disaksikan oleh DPR dan wakil-wakil ketua DPR. Teriakan-teriakan kemenangan atas peristiwa bersejarah sejarah itu disambut dengan biru-biru para mahasiswa di gedung DPR atau MPR. Naiknya B.J. Habibie menggantikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga mengundang perdebatan hukum dan kontroversial karena mantan Presiden Soeharto menyerahkan secara sepihak kekuasaan kepada Habibie. Di kalangan mahasiswa, sikap atas pelantikan Habibie sebagai presiden terbagi atas 3 kelompok, yaitu pertama, menolak Habibie karena merupakan produk Orde Baru. Kedua, bersikap netral karena pada saat itu tidak ada pemimpin negara yang diterima sebagai kalangan. Sementara jabatan presiden tidak boleh kosong. Ketiga, mahasiswa berpendapat bahwa pengalihan kekuasaan ke Habibie adalah sah dan konstitusional. Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie mengumumkan susunan kabinet baru, yaitu Kabinet Reformasi Pembangunan. Akhirnya, gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa mampu menumbangkan kekuasaan Orde Baru dan era reformasi mulai berjalan di Indonesia. Di bawah pemerintahan B.J. Habibie, 5 isu-isu besar yang dihafal Habibie, yaitu 1. Masa depan reformasi, 2. Masa depan ABRI, 3. Masa depan daerah-daerah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia, 4. Masa depan Soeharto keluarganya, kekayaannya, dan kroni-kroninya, 5. Masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. 17 bulan kemudian, isu pertama menunjukkan perkembangan positif. Isu kedua mengarah pada pengurangan peranan militer di bidang politik. Isu ketiga terselesaikannya dalam konteks Timur Timur, namun tidak pada daerah lain. Isu keempat belum terselesaikan dan isu kelima tetap tidak terpecahkan. Habibie memulai jabatannya dengan kepercayaan rendah dari aktivis mahasiswa, militer, saya politik utama, investor luar negeri, dan perusahaan internasional. Kondisi saat Habibie memimpin perekonomian sedang dalam keadaan terpuruk. Inflasi ditargetkan 80% untuk 1 tahun berjalan. Indonesia sedang memasuki kekurangan panen akibat badai. Perusahaan besar seperti Simpati Air, PT Astra International tidak beroperasi lagi. Nilai tukar rupiah berada di bawah 10.000 US, bahkan mencapai level 15.000 sampai 17.000. 113 juta orang Indonesia, 56% dari penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan B.J. Habibie di era reformasi. Setelah Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998, maka pada pagi itu juga Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik di hadapan pimpinan Mahkamah Agung menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga di Istana Negara. Dengan berhentinya Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia, maka sejak saat itu Kabinet Pembangunan
dinyatakan demisioner atau tidak aktif. Pada tanggal 22 Mei 1998 pukul 10:30, kesempatan B.J. Habibie untuk meningkatkan legitimasinya yaitu dengan mengumumkan susunan kabinet baru yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan atau berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 122 tahun 1998 di Istana Merdeka. Dengan keputusan tersebut, Presiden Habibie memberhentikan dengan hormat para menteri negara pada Kabinet Pembangunan 8. Kabinet Reformasi Pembangunan ini terjadi dari 36 menteri, yaitu 4 menteri negara dengan tugas sebagai menteri koordinator, 20 menteri negara yang memimpin departemen, 12 menteri negara yang bertugas menangani bidang tertentu. Sebanyak 20 menteri diantaranya adalah muka lama dari Kabinet Pembangunan 8. Dan hanya 16 member menteri itu. Kabinet ini mencerminkan suatu sinergi dari sebuah unsur-unsur kekuatan bangsa yang terdiri dari berbagai unsur kekuatan sosial politik dalam masyarakat. Hal yang berbeda dari sebelumnya, jabatan Gubernur Bank Indonesia tidak lagi dimasukkan di dalam susunan kabinet karena Bank Indonesia harus mempunyai kedudukan yang khusus dalam perekonomian, bebas dari pengaruh pemerintah dan pihak maupun berdasarkan undang-undang. Pada tanggal 23 Mei 1998, Presiden Habibie melantik menteri-menteri Kabinet Reformasi Pembangunan. Presiden Habibie mengatakan bahwa Kabinet Reformasi Pembangunan disusun untuk melaksanakan tugas pokok reformasi total terhadap kehidupan ekonomi, politik, dan hukum. Kabinet dalam waktu yang sesingkat-singkatnya akan mengambil kebijakan dan langkah-langkah proaktif untuk mengembalikan roda pembangunan yang dalam beberapa bidang telah mengalami hambatan merugikan rakyat. Pada bidang politik, ada beberapa langkah kebijakan yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, yaitu pembebasan tahanan politik, pembebasan pers, pembentukan proposal dan percepatan pemilu dari tahun 2003 ke tahun 1999. Kemudian penyelesaian masalah Timur Timur dan pengusutan kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya. Kemudian pemberian gelar pahlawan reformasi bagi korban Trisakti. Pada bidang ekonomi, di dalam pemulihan ekonomi secara signifikan, pemerintah berhasil menekan laju inflasi dan gejolak moneter dibanding saat awal terjadi krisis. Namun, langkah dalam kebijakan ekonomi belum sepenuhnya menggembirakan karena dianggap tidak mempunyai kebijakan yang konkret dan sistematis, seperti sektor real belum pulih. Di sisi lain, banyak kasus penyelewengan dan negara dan bantuan luar negeri membuat Indonesia kehilangan momentum pemulihan ekonomi. Pada tanggal 21 Agustus 1998, pemerintah membekukan operasional Bank Umum Nasional, Bank Modern, dan Bank Dagang Nasional Indonesia. Kemudian, di awal tahun selanjutnya, kembali pemerintah melikuidasi 38 bank swasta, 7 bank diambil alih, 7 bank diambil pemerintah, dan 9 bank mengikuti program rekapitulasi. Selanjutnya pada bidang manajemen. Pada masa transisi di bawah pemerintahan B.J. Habibie, banyak perubahan-perubahan penting terjadi dalam tubuh ABRI, terutama dalam tataran konsep dan organisator. Pertimbangan mendasar yang melatar-belakangi keputusan politik dan akademis reformasi internal TNI, antara lain prediksi tantangan TNI ke depan di abad Putri XXI abad ke-11. Berarti abad XXI 6. Dikurangi 7 sering 8 tuh nanti sih. Pertama, prediksi tantangan TNI ke depan di abad ke-21 begitu besar, kompleks dan multimediasional. Atas dasar itu, TNI harus segera menyesuaikan diri. Yang kedua, TNI senantiasa mau dan mampu mendengarkan serta merespon aspirasi rakyat. Ketiga, TNI mengaku secara jujur, jernih, dan objektif sebagai komponen bangsa yang lain.
bahwa di masa lalu ada kekurangan dan distorsi sebagai konsekuensi logis dari format politik Orba. Selanjutnya, keadaan sosial di masa Habibie. Kerusuhan antar kelompok yang bermunculan pada tahun 90-an semakin luas dan brutal. Konflik antar kelompok sering terkait dengan agama, seperti di Purworejo, Juni 1998, kaum muslimin menyerang 5 gereja. Di Jember, adanya perusakan terhadap tokoh-tokoh milik Cina. Di Cilacap, muncul kerusuhan anti-Cina. Adanya teror ninja bertopeng melanda daerah-daerah yang ingin melepaskan diri dari Aceh. Begitu pula dengan Papua, semakin keras keinginan membebaskan diri. Juli 1998, OPM mengibarkan bendera bintang kejora sehingga mendapatkan perlawanan fisik dari TNI. Selanjutnya, berakhirnya masa pemerintahan B.J. Habibie. Dengan mundurnya Presiden Soeharto dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998, maka Wakil Presiden B.J. Habibie menggantikan kedudukannya sebagai presiden. Pelimpahan ini memunculkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi pemerintahan B.J. Habibie sangat lemah karena keberadaan Habibie menuntut pembentukan pemerintahan transisi. Hal ini melemahkan legitimasi Habibie dalam memimpin pemerintahan. Ialah ia tidak dipilih secara luber dan jurdil sebagai presiden dan merupakan satu paket pemilihan pola masyarakat mufakat dengan Soeharto. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1999, Ketua MPR Amin Rais menutup rapat paripurna sambil mengatakan, dengan demikian pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak. Pada hari yang sama, Presiden Habibie mengatakan bahwa dirinya mengundurkan diri dari pencalonan presiden. Habibie juga ikhlas terhadap penolakan pertanggungjawabannya oleh MPR. Menyusul penolakan MPR terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie dan Presiden yaitu Megawati dan Abdurrahman Wahid semakin solid. Setelah calon voting, Gus Dur terpilih sebagai presiden masa bakti 1999 sampai 2004. Tanggal 21 Oktober 1999, Megawati terpilih menjadi Wakil Presiden RI dengan ketetapan MPR nomor 8 TAP MPR 1999 mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid. Terpilihnya Gus Dur dan Megawati sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 1999 sampai 2004 menjadi akhir pemerintahan Presiden Habibie dengan TAP MPR nomor 3 MPR 1999 tentang pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Jadi kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Soeharto menyatakan dirinya berhenti dari jabatan Presiden RI lewat pidatonya di hadapan wartawan dalam dan luar negeri. Usai Presiden Soeharto mengucapkan pidatonya, Wakil Presiden B.J. Habibie langsung diangkat sumpahnya menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga di hadapan pimpinan Mahkamah Agung yang disaksikan oleh Ketua DPR dan Wakil-Wakil Ketua DPR. Teriakan-teriakan kemenangan atas peristiwa prasejarah itu disambut dengan haru biru para mahasiswa di gedung DPR atau MPR. Naiknya B.J. Habibie menggantikan Soeharto sebagai Presiden RI ketiga mengundang perdebatan hukum dan kontroversial karena mantan Presiden Soeharto menyerahkan secara sepihak kekuasaan kepada Habibie. Meskipun demikian, pada tanggal 22 Mei 1998 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, kesempatan pertama Habibie untuk meningkatkan legitimasinya yaitu dengan mengumumkan susunan kabinet baru yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 122 tahun 1998 di Istana Merdeka. Dengan keputusan Presiden tersebut di atas, Presiden Habibie memberhentikan dengan hormat para Menteri Negara pada Kabinet Pembangunan ke-7. Habibie memimpin Presiden dengan sedikit kepercayaan. Ia memimpin Indonesia dalam keadaan jatuh. Ada berbagai langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Setelah terbentuknya Kabinet Reformasi Pembangunan antara lain, kebijakan
sarannya yaitu sebaiknya kita sebagai generasi muda janganlah cepat mengambil tindakan yang dapat merugikan semua kalangan seperti tawuran atau demo, karena semua yang kita lakukan haruslah berdasarkan akal sehat sehingga apa yang kita perbuat tidak sampai memakan korban jiwa. Dan bagi pemerintah atau aparat, janganlah cepat-cepat mengambil tindakan seperti mengeluarkan senjata, pistol, apabila masyarakat atau mahasiswa yang melakukan demo. Sebaiknya ajaklah mereka berunding dan mencari jalan keluar yang lebih baik. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan.